Oke, selamat malam. Di sini saya sedang memperbaiki maksudnya TV sub Alexander Slim. Ini kerusakannya mati total. Jadi si lampunya tidak nyala. Ini kalau dicolokkan ke PLN harusnya lampunya nyala warna merah ya. Oke, kita tes langsung aja. Ini kita masukkan stekernya ke PLN dan kita on. Nah, ini tidak nyala lampunya. Kerusakan seperti ini biasanya di bagian regulatornya atau di bagian power supply-nya. Oke, kita langsung bongkar saja si TV-nya. Dan ini sudah terbuka. Ini mesin TV-nya seperti ini. Hal yang mendasar yang kita harus cek yaitu kita cek dulu fuse-nya atau sikringnya. Jadi ini kita lihat fisik sikringnya apakah putus atau tidak. Atau biasanya saya langsung mengukur dengan menggunakan ampermeter. Nah ya, ini adalah sebuah sikringnya. Untuk mengetahui lebih cepat sebuah sikring putus tidaknya, biasanya saya langsung mengukur dari steker ini, dari steker colokan PLN-nya. Biasanya kalau sikringnya putus, si jarum angkanya tidak akan, si jarum meternya maksudnya tidak akan bergerak. Nah, ini jarometernya sudah bergerak, jadi mengukur nilai resistansi dari power supply tersebut. Jadi si sikringnya tidak putus. Kalau putus biasanya tidak menunjukkan si meternya. Setelah itu kita ukur tegangan primer di kapasitor ini. Ini kalau diukur harus ada sekitar 300 volt DC. Lampu indikator ini yang merah ini indikatornya, ini instruksi nyalanya biasanya maksudnya dari IC program. Walaupun si tegangan di kapasitor yang gede itu sudah ada, belum tentu si lampunya nyala. Nah, ini dari IC ini biasanya instruksi ke lampu indikator atau lampu standby ya. Oke, kita langsung ukur tegangan yang jatuh pada kapasitor tadi yang saya tunjuk yang gede tadi. Ini meternya kemampuannya di angkanya cuman 250 volt. Kita pakai skala 1000 aja. Soalnya ini tegangannya gede nyampe 300 volt. Karena ini meter analog, jadi kita kali 1000 aja, kecuali meter digital yang langsung kebaca si nilai angka voltasenya. Oke, kita langsung ukur saja. Kita colokan stekernya maksudnya colokan TV-nya. Awas, Anda jangan pegang, ini berbahaya karena tegangan primernya tinggi 300 volt, yang positif di atas dan yang negatif di bawah. Oke, ini sudah bergerak jarumnya. Dan kita perjelas untuk pengukurannya. Ini skalanya kali 1000 maksudnya, dan ini menunjukkan sekitar 75. Jadi ini 75 dikali 4. Jadi totalnya 300 volt DC. Karena ini skala angka meternya nyampe 250, untuk mencapai 1000 itu harus dikali 4. Jadi 250 dikali 4 hasilnya 1000. Jadi skalanya 1000. Nah, ini 1000. Dan setelah pengukuran ini menunjukkan di skala 75. Jadi 75 dikali 4 adalah 300. Jadi 300 volt. Nah, ini 75.
Kesimpulannya bahwa pengukuran di elko atau kapasitor yang gede tadi itu 300 volt, berarti tegangannya normal untuk tegangan primernya. Untuk memperjelas, ini di kapasitor ini sudah terukur 300 volt. Nanti si 300 volt ini di switching oleh IC yang ada pendinginnya. Setelah di switching tegangan 300 volt, maka dia akan lewat trafo ini akan diturunkan tegangannya ke rangkaian bagian primer. Itu biasanya tegangan primer itu untuk tipe 21 in itu biasanya ada tegangan 125 volt. 125 volt itu untuk mensuplai atau B+ untuk tegangan trafo playback. Jadi dari elko ini masuk ke trafo playback. Tegangan 125 dari elko ini masuk ke trafo playback, B+-nya sekitar 125 volt. Oke, kita langsung saja ukur 125 voltnya apakah ada atau tidaknya. Kita menggunakan meter dengan skala 250. Dan ini si groundingnya saya ngambil dari logam gitu ya, logam di tabung ini. Tali logam saya cantelkan seperti ini. Dan ini elko yang sebagai filter 125 volt yang ini saya tunjuk, ini menuju trafo playback. Jadi si positif elko itu menuju trafo playback. Nah, ini yang saya tunjuk. Nah, ini poinnya yang kita ukur nanti. Oke, kita langsung ukur saja si tegangan 125 voltnya. Ya, oke, ini si jarumnya bergerak menunjukkan 125 volt DC. Dan kita perjelas ya, ini 125 volt DC. Ini berarti bahwa si tegangan 125 volt DC normal. Dan kita perjelas lagi untuk pengukuran di kaki trafo playback B+ nya yaitu 125 volt juga. Nah, ini 125 volt. Fungsi dari tegangan 125 volt ini yaitu sebagai tegangan kerja trafo playback, dan trafo playback itu akan di switching oleh transistor horizontal, di mana transistor horizontal itu harus mendapatkan sinyal atau trigger dari IC program ini yang saya tunjuk, yang ini. Setelah mendapatkan sinyal horizontal dari IC ini, maka si playback akan bekerja dan menyalakan layar dan mengeluarkan tegangan-tegangan untuk kebutuhan rangkaian vertikal, rangkaian metrik, rangkaian ABL, dan sebagainya. Karena sinyal horizontal dari IC ini tidak keluar dan lampu indikatornya juga tidak nyala, yang semuanya perintahnya dari IC ini, maka kita cek dulu PDD atau tegangan B+ untuk IC program ini apakah ada atau normal. Karena di bagian power supply atau regulator, di bagian primer dan sekunder itu, kalau secara pengukuran itu normal. Untuk primer 300 volt dan untuk sekunder 125 volt. Di sini saya tidak menjelaskan secara keseluruhan tegangan sekunder. Hanya
garis besarnya saja. Jadi di IC ini harus ada tegangan kerjanya yaitu 3,3 volt, dan kita cari tegangan 3,3 voltnya. Oke, kita langsung saja. Ini ada IC tipenya KIA 78D33. Ini adalah IC yang menghasilkan tegangan 3,3 volt untuk PDD atau tegangan supply buat IC program. Dan ini ada beberapa elko yang sudah kembung yang dekat IC regulator 3,3 volt ini. Dan ini datanya untuk IC KIA 78D33. Ini output voltage-nya harus 3,3. Oke, kita langsung ukur saja tegangan 3,3-nya. Oke, ini kodenya IC 751. Ini ada 3 kaki, yang 1 input, yang 2 grounding, yang 3 outputnya. Yang ini, yang kaki 3 itu harus 3,3 volt. Oke, kita langsung ukur saja. Oke, ini di pin 3 kaki 3 ya. Ini pakai skala 10. Ini hanya terukur 2,2 volt. Jadi 2,5 maksudnya ya. Jadi ini untuk tegangannya kurang. Harusnya 3,3, dan kita perjelas. Ini di skala 10 kita ukur. Oke, ini cuman 2,2 volt. Jadi si tegangannya kurang. Kita pastikan lagi. Ya, ternyata kurang. Jadi harusnya 3,3. Ini hanya cuman 2,2. Dan inilah masalahnya yang mengakibatkan si IC program tidak bekerja. Dan apa penyebab 3,3 voltnya ngedrop atau berkurang? Dan ini ada elko yang kembung, kita ganti aja. Untuk penggantian komponen sebaiknya si kapasitor yang gede itu, yang 330 volt, itu dibuang dulu si strumnya supaya aman. Ini dengan menggunakan solder. Jadi ini colokan solder itu dikosletkan seperti ini. Nah, seperti ini, dibuang dulu si strumnya supaya aman. Jadi negatif dan positif elko ini dikosletkan menggunakan steker solder ini. Tujuannya itu untuk ngebuang listriknya. Oke, kita sudah cabut si 2 kapasitor itu. Ini kapasitor filter. Jadi kapasitor filter untuk input IC dan untuk output IC KIA 78D33. Dan setelah pengukuran untuk inputnya ini 1000 mikro, ini normal. Dan ini yang kapasitor yang 470 mikro 16 volt. Ini sebagai filter output dari kaki IC KIA 7833 di pin 3-nya. Ini mengalami secara fisik kelihatan sudah kembung, dan setelah diukur nilainya berubah. Oke, kita ganti saja. Ini saya punya kapasitor atau elko 220 mikrofarad 16 volt. Dan ini, yang ini tidak akan diganti karena bagus. Dan ini untuk pemasangan elko baru, ini si polaritasnya atau positif negatifnya jangan sampai terbalik. Oke, ini sudah dipasang, dan ini yang negatifnya sebelah kiri dan positifnya sebelah kanan. Oke, kita langsung colokan saja setelah penggantian komponen elko-nya, dan kita langsung colokan. Gimana reaksinya, apakah indikatornya nyala? Oke, ini udah nyala, berarti si PCC 3,3 volt untuk IC program sudah benar. Sengaja ini saya tidak langsung ukur, langsung kita colokan saja.
Oke, kita ukur saja si PCC 3,3 voltnya di output KIA 78D33 apakah 3,3 volt. Oke, ini sudah menunjukkan 3 volt lebih. Dan kita perjelas lagi. Ini di output pin 3-nya, IC pin 3-nya maksudnya. Ini sudah normal tegangannya. Oke, kita colokkan lagi langsung. Apakah si layarnya nyala? Oke, ini udah standby si lampu indikatornya. Dan kita pijit remote supaya signal output horizontal yang ke transistor horizontal itu aktif dari IC program. Apakah menyalakan tabung? Oke, ini sudah menyalakan tabung atau sudah tampil blue black-nya. Dan ini ada merah di pinggirannya karena belum ditutup. Oke, ini sudah ditutup, tidak ada warna merah lagi. Kita tampilkan menu-menunya. Dan ini warna ini sudah normal di tampilan menunya. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan karena keterbatasan ilmu. Sekian dan terima kasih. Wassalam.